Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Gumara Rizky. Pada kesempatan kali ini saya bakal membahas tentang karya tulis ilmiah. Perlu kalian ketahui, karya tulis ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Menurut KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dan ada juga pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Di sini saya akan memberikan 8 paparan menurut para ahli. Nomor 1, menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau ilmiahnya. Yang kedua, menurut Wiloka dan Liana. Menurut Wiloka dan Liana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, lokasi, pengalaman, penelitian. 3. Menurut Titi Setioningsih, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta ini menyebutkan bahwa karya tulis merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode pembahasan hingga kesimpulan, tentunya referensi juga harus disertakan. Yang keempat, menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kelima, menurut Yamila dan Samsurizal, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu, dikenal ragam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keenam, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. 7. Menurut Wahyu, suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. 8. Menurut Mariadi dalam Harun dan kawan-kawan, karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kedai-kedai keilmuan. Baiklah, langsung saja saya Dima Akhalia yang akan memaparkan materi kedua yang akan membahas tentang manfaat karya tulis ilmiah. Di sini ada 7 manfaat karya tulis ilmiah. Langsung saja, yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan yang efektif. Yang kedua yaitu sebagai pengenalan terhadap aktivitas keputusan. Yang ketiga yaitu mendapat kepuasan intelektual. Yang keempat yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang keenam yaitu dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Lanjut, saya di sini akan membahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Terdapat 7 jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Kita ketahui dulu apa sih artikel itu. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin,
surat kabar, media sosial, kanal digital, dan sebagainya. Lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu adalah makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya, makalah ditulis dengan keperluan terkait tentang pendidikan. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau pembahasan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Lanjut, yang keempat yaitu adalah work paper. Apa sih work paper itu? Work paper sering disebut dengan kertas kerja. Work paper atau kertas kerja merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima yaitu adalah paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data, serta argumen yang tingkat kevalitannya kuat. Paper juga bisa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Yang keenam yaitu adalah tesis. Tesis lebih kurang serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1 atau S1, tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks dibanding dengan skripsi. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah disertasi. Apa sih disertasi itu? Disertasi setingkat lebih tinggi dari tesis. Ada yang bisa disebut dengan disertasi karena setingkat lebih tinggi dari tesis. Disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3 atau S3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dinda Pramudia. Saya akan melanjutkan penjelasan materi bahasa Indonesia yang berjudul Karya Tulis Ilmiah, yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Dima Akhlia. Struktur penulisan karya tulis ilmiah. Dalam melakukan tulisan karya ilmiah dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, ungkapan. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, terapkan. Struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah memiliki beberapa bagian. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, kerangka teoritis. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Kesimpulan dari makalah kelompok kami adalah, karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Bagi yang menempuh pendidikan perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut fakta dan data, serta observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ialah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah harus berisi tentang data dan fakta dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.